Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan kembali hadirkan sebuah pandangan dari Dr. Effendi Hoiri, salah satu ketua DPP Partai Nasdem, tentang upaya-upaya gangguan, penjegalan dan lain sebagainya terhadap capres mereka, Anies Rashid Baswedan, yang dimuat di ABW News pada tanggal 17 Juni 2023, di mana diberi judul Safari ke 70 daerah Gus Coy atau Effendi Hoiri, gangguan kepada Anies Baswedan itu nyata. Nah, kawan-kawan sekalian, marilah kita coba mendengarkan atau bacakan cerita tentang ini yang diungkapkan oleh Effendi Hoiri. Kalau saya tidak salah, ini diungkapkan juga melalui sebuah wawancara di TV One, ya, di kalau saya tidak salah di dalam Demokrasi, ya, di TV One kemarin sore atau 2 hari yang lalu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kita coba untuk bacakan soal ini, walaupun di beberapa tempat kita sudah sering membahas isu yang terkait dengan ini, tentang penjegalan, tentang gangguan, tentang coba untuk dikriminalisasi dan macam-macam. Oleh siapa? Oleh penguasa yang takut bila kekuasaan mereka tidak bisa wariskan kepada mereka boneka yang mereka persiapkan. Tetapi misalnya rakyat mendukung perubahan, ke arah perubahan negeri ini untuk lebih baik, dan mereka mendukung Anies Rashid Baswedan sehingga Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Itulah yang mereka takutkan, karena ada sesuatu yang mungkin mereka sembunyikan, yang paling ditakuti, yang selama ini publik belum tahu, dan itulah sesuatu yang mungkin bersifat jahat, sesuatu yang dianggap zalim, sesuatu yang dianggap bersifat koruptif. Itu yang ditakutkan, sehingga mereka, sementara Anies tidak bisa berkompromi dengan hal-hal yang bersifat kejahatan. Nah, dalam kaitan itu, saudara sekalian, baiklah kita untuk melengkapi pengantar kita ini, kita bacakan apa yang dikatakan oleh Gus Coy atau Dr. Effendi Hoiri. Saudara, kekhawatiran yang disampaikan Anies Baswedan belum lama ini terkait adanya penjegalan, kriminalisasi, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan berbagai kekhawatiran lainnya mempunyai dasar. Bakal calon presiden yang diusung koalisi perubahan untuk persatuan KPP tersebut tentu tidak asal bicara. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi itu bukan omong kosong atau isapan jempol. Pasti ada fakta-fakta, ada informasi dari dalam, dari luar, dari lapangan, dan mudah-mudahan itu kalau sudah terjadi, itu harus sudah diakhiri, kata politisi Nasdem tersebut. Selanjutnya dikatakan kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena dia termasuk yang merasakan dan menyaksikan langsung bagaimana perlakuan terhadap Anies Baswedan dalam safari politik ke berbagai daerah di Indonesia selama ini. Selama ini kita safari 70 titik lebih, itu gangguan-gangguan terus terjadi. Misalnya ada spanduk-spanduk pembatalan, Anies tidak jadi ke daerah ini, nggak mungkin itu rakyat biasa yang bikin. Padahal terjadi, dan saya menyaksikan itu, saya ikut menurunkannya. Selanjutnya, dan memang pembatalan itu nyata terjadi. Pihak panitia misalnya mendapatkan izin untuk menggelar acara di suatu tempat yang akan dihadiri Anies. Namun 2-3 jam itu ada sebelum itu 2-3 jam kemudian mereka membatalkannya. Apa mereka ceritakan kepada panitia? Pak, ada dari instrumen negara namanya X, itu yang meminta membatalkan, ungkap mantan anggota DPR RI ini. Karena kita tahu keadilan di Indonesia, hukum di Indonesia seperti ini, maka kekhawatiran itu menjadi logis, menjadi pantas. Kalau tidak khawatir, justru kita ini bodoh sekali. Kan jelas-jelas di depan mata, telinga kita mendengarkan, kemudian info-info itu kita terima.
Cuma kan kita ini mau mengadu kepada siapa kecuali kepada Tuhan, katanya. Dia menambahkan fakta perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan ini tidak hanya dirasakan oleh koalisi perubahan, di tempat yang lain juga merasakan. Cuma mungkin dia dapat keuntungan dari ketidakadilan sehingga mereka tidak protes. Ya sudah, kita nikmati aja ketidakadilan, kira-kira begitu. Karena itu, dia sendiri berharap pelaksanaan pemilu 2024 berjalan secara demokratis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, semua yang terlibat gelaran pesta demokrasi tersebut bisa melaluinya dengan riang gembira. Nah, pelakunya seperti KPU harus profesional, Bawaslu profesional, aparat negara netral, pemimpin-pemimpin negara mulai dari atas sampai bawah harus berlaku adil. Karena sumpah seluruh pemimpin di negeri ini mulai dari atas sampai ke bawah, salah satu poin di situ yang paling penting adalah berbuat seadil-adilnya, memperlakukan kepada seluruh warga negara atau semua orang. Jadi ketika dia memimpin harus berlaku adil, katanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada tanggal 30 Mei lalu, Anies menjelaskan bahwa merespon pemberitaannya mengungkap bahwa Presiden akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Dia banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggara pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat diperlakukan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, ujar Anies. Kemudian potensi terjadi kecurangan yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Namun Anies berharap ungkapan kekhawatiran itu tak terwujud usai Jokowi bilang akan cawe-cawe. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap pemilu dan Pilpres berjalan secara netral tanpa kecurangan. Selanjutnya, kami berharap bahwa kekhawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya pemilu tetap seperti semula. Pilpres seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Ini mengutip pidato Anies, respon Anies terhadap pernyataan Jokowi di depan wartawan di Istana Negara, mengatakan bahwa demi bangsa dan negara dia akan melakukan cawe-cawe dan cawe-cawe dia mengintervensi terhadap proses pemilu yang akan datang. Nah, sementara Jokowi yang menyampaikan ini dalam pertemuan dengan para pemimpin dari sejumlah media serta konten kreator di Istana Negara, Jakarta sehari sebelumnya mengungkapkan demi bangsa dan negara dia akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif, katanya. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, kata Jokowi. Saudara sekalian, pernyataan cawe-cawe Jokowi ini telah kita respon dan mendapat respon yang luar biasa, yang banyak juga bersifat negatif dari berbagai pihak karena dianggap akan sebagai kepala negara dianggap tidak netral dalam pemilu baik itu legislatif maupun pilpres yang akan datang, dengan alasan untuk kepentingan, bahkan sebetulnya keberlanjutan kepemimpinan dia, dan itu dia suarakan sampai kemarin. Misalnya dia mengatakan bahwa sebetulnya kepemimpinan itu sama dengan lari estafet, jadi harus berkesinambungan. Betul, berkesinambungan sepanjang program atau rejim yang akan ditinggal itu membangun kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kesejahteraan rakyat, untuk menegakkan nilai keadilan, menegakkan demokrasi, menegakkan kejujuran dan lain sebagainya sesuai dengan anutan atau arahan konstitusi dan dasar negara kita. Tetapi bila presiden sebelumnya telah dalam kebijakan-kebijakannya merusak kebijakannya, itu dianggap punya dampak daya rusak terhadap bangsa ini, membuat rakyat semakin sengsara, membuat ketidakadilan, ketidakjujuran, merusak demokrasi dan
ada banyak nuansa permainan hukum, menzalimi orang lain, hal-hal seperti itu tidak mungkin bisa dilanjutkan. Karena itu akan siapapun akan berlawanan dengan rakyat. Oleh karena itu mungkin program-program yang strategis yang banyak menguntungkan bangsa dan negara ini, mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan, tidak menumpuk menegakkan keadilan hukum dan ekonomi. Hukum ditegakkan benar-benar kepada mereka yang melakukan kejahatan dan tidak digunakan untuk misalnya berbeda pendapat. Itulah yang akan dilakukan oleh siapapun pemimpin yang memiliki kewarasan. Tetapi pemimpin yang memiliki ketidakwarasan dan memiliki akal yang pendek atau akal sumbu yang pendek pasti akan melanjutkan suatu presiden buruk atau melanjutkan semua presiden termasuk yang buruk dari warisan rejim sebelumnya. Oleh karena itu, itulah yang akan tidak dikehendaki pada Anies. Anies pasti akan menepis seluruh warisan kejelekan yang akan diwariskan kepadanya, termasuk utang, melanjutkan utang yang gila-gilaan, termasuk tenaga kerja, impor tenaga kerja dan mengabaikan tenaga kerja dalam negeri, importir bahan makanan yang ugal-ugalan, tak mempertimbangkan nasib petani dan lain sebagainya, dan misalnya suka berbohong kepada publik. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Anies. Dan kemudian menegakkan hukum yang setara kepada seluruh warga negara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Bukan hukum digunakan untuk menginjak atau meneror kelompok-kelompok yang berseberangan atau berbeda pendapat dengan kita, dengan rejim. Demikian juga pasti seluruh resources ini, bila Anies menjadi presiden, resources untuk kepentingan rakyat, termasuk kepada buruh, petani, nelayan dan sebagainya, pasti diarahkan untuk situ. Untuk tenaga kerja pasti akan disediakan untuk tenaga lokal kita, bukan impor dari luar, tenaga kerja dari luar, termasuk tenaga kerja kasar misalnya, seperti yang terjadi di rejim Jokowi. Demikian juga utang yang gila-gilaan, itu tidak mungkin dilakukan karena Anies adalah seorang nasionalis yang religius, yang sangat santun dan penyayang terhadap rakyat dan bangsanya. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita ingin tambahkan pada tulisan ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.